Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sisilia dari kelas 11 MIPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi. Nah, di sini kita akan menyelesaikan tentang 4 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi gelombang bunyi. Yang kedua, karakteristik dan sifat-sifat gelombang bunyi. Yang ketiga, menghitung cepat rambat gelombang bunyi. Dan yang keempat, contoh soal beserta penyelesaiannya. Pokok pembahasan yang pertama adalah definisi gelombang bunyi. Apa sih yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi atau suara adalah gelombang merambat yang dihasilkan dari benda bergetar sebagai sumber bunyinya. Nah, rentangan frekuensinya yaitu meliputi 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kecil dari 20 Hz. Bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan lain-lain. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di kisaran 20-20.000 Hz. Nah, bunyi inilah yang bisa didengar oleh manusia. Lalu, yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi besar dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Jadi, hewan-hewan yang bisa mendengar bunyi ini yaitu kelelawar dan lumba-lumba saja. Selanjutnya, karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik dari gelombang bunyi terbagi menjadi yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Maksudnya, gelombang longitudinal yang mampu merambat melewati gas, benda padat, dan benda cair dengan kecepatan sesuai dengan sifat elastis dan sifat inersia medium merambat. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas, dengan kata lain tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Dan karakteristik yang keempat adalah bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri dari 6 sifat, yaitu 1. Refleksi. Ketika bunyi merambat melalui mediumnya, maka bunyi akan dipantulkan apabila mengenai permukaan benda yang keras. Misalnya, bunyi tersebut mengenai permukaan kaca ataupun besi. 2. Refraksi. Sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda, misalnya melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan. 3. Difraksi. Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit, maka bunyi tersebut akan dilenturkan. Sifat-sifat gelombang bunyi yang keempat adalah efek Doppler. Sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun, atau yang biasa disebut dengan perubahan frekuensi. 5. Interferensi. Interferensi terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Dan yang terakhir adalah pelayangan gelombang. Ada dua bunyi yang berbunyi secara bersamaan tetapi memiliki frekuensi yang berbeda. Menghitung cepat rambat gelombang bunyi atau V sama dengan S per T. Menghitung cepat rambat gelombang bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan mediumnya. Yang pertama, medium padat. Rumus untuk menghitung medium padat adalah V sama dengan akar E per P. Dengan V adalah cepat rambat, E adalah modulus Young, dan P sama dengan massa jenis. Yang kedua, medium cair. Medium cair dapat dihitung dengan rumus V sama dengan akar B per P, dengan V adalah cepat rambat, B adalah modulus bulk, dan P sama dengan massa jenis. Dan yang terakhir dengan medium gas.
Medium gas dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan akar Y RT per M. Dengan V adalah cepat rambat, Y adalah konstanta Laplace, R adalah konstanta gas umum, T adalah suhu gas, dan M adalah massa molekul relatif gas. Dan yang terakhir adalah contoh soal beserta penyelesaiannya. Berikut ini adalah salah satu contoh soal cepat dan rambat. Ledakan sebuah bom terdengar 2 sekon, setelah itu terlihat kumpulan asap. Berapakah laju rambat bunyi di udara pada saat itu bila jarak antar petasan dengan pengamat 42 km? Laju rambat cahaya yang di udara diabaikan. Pertama-tama kita cari yang diketahuinya dulu. Yang diketahui adalah T. T bernilai 2 sekon. Lalu S bernilai 42 km. Kilometer ini kita ubah menjadi meter dengan nilai 4.200 meter. Yang ditanya V sama dengan titik-titik. Maka kita akan menggunakan rumus V sama dengan S per T atau S dibagi T. Maka 4.200 meter dibagi 2 sekon sama dengan 1.200 meter per sekon. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.